البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang sebelumnya yang sudah kita baca terakhir distorkan terlebih dahulu seperti biasanya barakallahu fiik serentak dengan suara yang tegas, lantang dan pastikan lancar. Itu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan hadisnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya Abi Hurairah yang berisikan tentang 5 perkara termasuk bagian dari kesucian dan amalan sunnah, yaitu khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Kemudian hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkaitan tentang perintahnya Rasulullah SAW terhadap umatnya agar mencukur kumis dan memelihara jenggot. Bukan memotong jenggot, bukan pula mencukur jenggot, tapi memanjangkan dengan cara dipelihara, disisir, dirawat, atau yang semisalnya. Yang hafal dua-duanya setorkan serentak barakallahu fiik, tafadhalu. Afu syawarib wa afu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ambil 2 hadis karena mudah dihafal dan lafadznya sering antum dengar, tidak asing lagi di telinga antum, sehingga kita ambil 2 hadis. Perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Kata beliau, bab ta'kidi wujubiz zakah, bab penekanan tentang wajibnya zakat. Jadi ini kita masuk bab yang berisikan tentang penekanan zakat itu benar-benar wajib. Yang diinginkan dengan zakat di sini, yang ma'ruf, yang masyhur adalah zakat fitrah. Tapi para ulama telah menjelaskan juga zakat harta pun kalau sudah saatnya untuk dikeluarkan, keluarkan. Jangan seperti orang-orang yang mereka menimbun hartanya kemudian tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengeluarkan zakatnya, mengumpulkan hartanya hanya untuk memperkaya diri agar menjadi orang jutawan, milioner, miliarder atau yang semisalnya. Itu semuanya berbahaya barakallahu fiik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Karena apa? Karena mereka hanya menimbun harta emas perak tapi tidak mau menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang mereka hanya menimbun, mengumpulkan hartanya emas dan perak, kemudian tidak mau menginfakkan di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya ketika sudah sampai nisabnya dan juga mencapai haulnya, maka apa kata Allah Ta'ala? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan adab yang pedih, wal'iyadzubillah. Kita baca hadisnya barakallahu fiik. Hadis ini juga dikenal dengan apa? Rukun Islam yang 5. Kita baca, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Dari hadisnya Abdullah bin Umar, kunyahnya siapa ini kunyahnya? Sudah kita lewati berkali-kali. Abdullah bin Umar, kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Putra seorang khalifah, seorang Amir Mukminin, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau 5 rukun. Agama Islam dibangun di atas 5 pondasi atau 5 rukun. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Simak baik-baik. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadatain. Yang pertama adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikenal dengan tauhid. Paham ya? Dikenal dengan tauhid. Rukun Islam yang pertama adalah tauhid, yaitu syahadatain. Setelah itu apa? Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Menegakkan salat di sini barakallahu fik bukan semata-mata mengerjakan saja, tapi menegakkan. Makna menegakkan salat, seseorang salat terpenuhi padanya rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya dan perkara-perkara yang wajib dalam salat, serta disempurnakan dengan perkara-perkara yang sunnah di dalam salat tersebut. Jadi ketika salat tidak terburu-buru, tidak pula barakallahu fiik tergesa-gesa, tapi santai, tenang. Karena orang itu ketika salat pada asalnya menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala, sedang bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, menunaikan zakat. Zakat fitrah sudah kita lewati berkali-kali, diserahkan ketika paling afdal adalah ketika orang-orang berangkat ke musholla, ke tanah lapang, hendak melaksanakan sholat Id. Itu paling afdal. Jadi pagi hari ketika dia mau berangkat ke musholla, ke lapangan, dia bawa sekalian, mampir kepada orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, kasihkan. Itu paling afdal. Tapi untuk boleh ataukah tidak, barakallahu fi, para ulama telah mengatakan boleh sehari 2 hari sebelum Idul Fitri. Sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri boleh. Mafhum? Adapun kurang dari itu dalam artian misalkan 6 hari atau 7 hari, itu bukan zakat fitrah lagi. Karena zakat fitrah dinamakan zakat fitrah, zakatul fitr, karena berkaitan dengan Idul Fitri itu. Mafhum? Kalau 5 hari sebelumnya otomatis kan jauh, ya kan? Para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya, sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri bisa. Paham ya? Yang paling afdal pagi hari ketika orang pergi ke mana? Ke musholla, ke tanah lapang. Itu yang paling afdal. Paham ya? Jadi orang udah paham terlebih dahulu orangnya mana, siapa yang mau dikasih. Pagi hari ketika mau berangkat ke musholla, bawa sekalian. Itu yang paling afdal. Mengenai zakat harta, disimak baik-baik. Zakat harta sudah kita lewati berkali-kali, ada 2 syarat. Syarat inti nisab
syarat penyempurna haul. Ingat-ingat, zakat harta, nah barakallahu fiik, dikeluarkan zakatnya, harta simpanan dia, ingat-ingat harta simpanan loh ya. Harta lebihnya yang dia simpan sebagai simpanan dia, bukan harta yang dia makan kesehariannya, bukan kendaraan yang dia pakai, bukan rumah yang dia huni. Bisa dipahami? Harta lebih dia nyimpan, nah nabung itu. Mafhum? Nah, itu nanti kalau sudah mencapai nisabnya dan di usia setahun, nah barakallahu fiik, namanya haul, itu mengeluarkan zakat. Para ulama telah menjelaskan haul ini syarat tambahan. Dalam artian kalaupun sudah mencapai nisabnya, belum satu haul, belum satu tahun, kalau dia mau zakat kan boleh. Disegerakan namanya, menyegerakan zakat boleh. Paham ya? Tapi kalau ingin sempurna tadi itu setahun. Jadi dia harta yang dia simpan tadi, kalau sudah mencapai nisabnya, mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Nah, sekarang kita akan kasih gambaran global seperti yang sudah kita lewati sebelumnya. Zakat harta zaman terdahulu mereka hartanya emas dan perak. Emas itu mata uang, kalau zaman waktu itu ada dinar. Kalau yang terbuat dari perak, dirham. Ini dikondisikan loh ya, biar nanti antum bisa ada gambaran terus berikutnya. Kalau sudah mencapai 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni, maka mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Kalau sudah mencapai 200 dirham sama dengan 595 gram perak murni, mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Kondisikan ini. Paham ya? Kemudian setelah ditanyakan kepada para ulama dan mereka juga memberikan solusi yang terbaik, karena mungkin orang cara menghitungnya bingung dan juga sebagian mereka mungkin kesulitan, mereka mengatakan harta keseluruhan, harta simpanan dia dibagi 40. Hasil pembagian itulah yang dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Ingat-ingat harta lebih harta simpanannya. Mafhum? Harta yang dia pakai setiap hari untuk belanja enggak dihitung. Harta yang dia gunakan keseharian untuk aktivitas misalkan untuk keperluan keseharian itu enggak dihitung. Kendaraan yang dia pakai enggak dihitung. Rumah yang dia huni enggak dihitung. Harta simpanan, itu globalnya seperti itu. 6. Kemudian bagaimana kalau harta simpanannya barakallahu banyak misalkan, ternyata hitungannya itu keseluruhan. Paham ya? Mau berlipat-lipat dari 85 gram misalkan, atau berlipat-lipat dari 595 gram perak misalkan, maka semuanya itu nanti mengeluarkannya 2,5%-nya. Bisa dipahami? 2,5% tadi. Mata uang dinar terbuat dari apa tadi? Emas. Kalau sudah mencapai berapa dinar nisab waktu itu? Berapakah dinar dia harus mengeluarkan zakatnya? Dinar. Tadi saya sebutkan tadi berapa? 20 dinar sama dengan berapa gram emas murni? Tadi yang sebutkan nanti. Berapa? Terbalik. Dinar. Kalau mencapai 20 dinar, mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. 20 dinar sama dengan berapa gram emas murni? Antum 85 gram emas tadi itu. Kemudian waktu itu mata uang yang terbuat dari perak namanya dirham. Kalau sudah mencapai berapa dirham, dia harus mengeluarkan zakatnya. Antum 200 dirham sama dengan
Berapa perak murni itu? 595 gram. Ingat-ingat ya, caranya itu antum mencatatnya mudah. 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. 200 dirham sama dengan 595 gram perak murni. Sama dengan lagi dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Nah, itu aja. Itu globalnya. Ada perinciannya antum lihat sendiri dalam kitab-kitab fikih seputar apa? Kitabuz zakah. Yang berikutnya, wal haji, dan berhaji. Ini rukun Islam yang berikutnya. Dalam riwayat yang lain dibalik, puasa dulu baru haji. Ini enggak masalah karena orang udah paham. Mau dibolak-balik pun otomatis apa? Nah, orang udah paham. Mafhum? Dalam hadis Jibril yang panjang itu didahulukan apanya? Puasa dulu baru haji. Ya enggak? Nah, itu enggak masalah. Dan haji sini disyaratkan bagi yang mampu. Mampu apanya? Dia mampu haji, mampu apanya? Hartanya, fisiknya. Harta dan fisiknya harus mampu. Kalau dia mampu, harta fisik nggak punya, fisik nggak mampu, masih memungkinkan nggak dia dapat pahala kira-kira? Pahala haji masih memungkinkan nggak? Dengan cara harta banyak, fisik nggak punya dia. Misalkan dia sakit stroke, misalkan atau sakit, dia sakit lah, nggak mampu berangkat haji. Tapi uang banyak. Masih memungkinkan nggak dia melakukan amalan yang dia akan mendapatkan pahala haji juga? Apa itu? Apa? Digantikan badal namanya. Paham ya? Haji badal namanya. Dia cukup membiayai orang yang sudah pernah haji, kemudian dia berangkat, ya kan? Nanti orang tadi berhaji di sana, diniatkan orang tadi, diniatkan orang yang ngasih harta tadi, insya Allah sampai seperti itu. Namanya haji badali namanya. Mafhum? Tapi kalau orangnya sehat, masya Allah, badannya kekar, pendek kekar misalkan, sehat ya, nggak sakit dia, fisiknya kuat, uang nggak punya, uang dia nggak punya, paham ya? Masih bisa nggak dia amalan yang dia lakukan biar mendapatkan pahala seperti orang haji? Kalau untuk haji nggak mampu dia, tapi untuk amalan yang lain mungkin mampu. Ada nggak kira-kira? Dia bisa beramal suatu amalan yang bukan haji, pahalanya seperti orang haji. Apa itu? Apa? Harta enggak punya dia. Badan kuat, fisik kuat, harta enggak punya. Maksudnya harta enggak punya itu, dia kalau berangkat haji enggak mampu harta sebanyak itu. Tapi untuk amalan yang lain mungkin bisa dengan harta yang dia miliki. Ada enggak amalan yang setara dengan apa? Dengan seperti pahalanya orang yang berhaji? Antum? Cukup apa? Cukup apa ini? Kalau tadi sudah mengartikan itu uang ada, kalau ini uang nggak ada dia. Uang untuk berangkat haji nggak ada, nggak cukup. Tapi untuk amalan-amalan yang mungkin punya gitu loh, selain haji itu. Ada nggak amalan yang dia lakukan kemudian pahalanya senilai dengan orang haji itu, ada nggak? Tahu mas? Rutin? Ada riwayatnya ya? Al-Jum'ah itu mukaffiratun lima bainahunna itu. Idza stunna bil kaba'ir itu lain lagi. Ada amalan khusus yang dia senilai seperti pahala orang haji, apa itu? Apa? Itu seperti orang haji? Pahalanya? Di antara amalan barakallahu fiqhul alam yang sesuai dengan dalil ya. Kalau istilahnya kalau yang itu aku kurang tahu yang itu, yang teman pahalanya besar memang. Kalau yang emas itu barakallahu fiqh adalah umroh di waktu Ramadan. Umroh di waktu Ramadan itu seperti haji. Paham ya? Dia harta enggak mampu kalau untuk haji, tapi untuk amalannya mampu dia. Selain haji. Paham ya? Nah, ada enggak amalan yang kalau dia lakukan itu seperti orang haji? Nah, sebutkan di dalam riwayat itu bahwasanya al-umrah fi Ramadan kal hajj ilayya, atau semakna itu. Orang yang umrah di waktu Ramadan seperti haji kepadaku. Maksudnya itu pahalanya. Paham ya? Nah, itu nas. Ini sekedar selingan saja. Berikutnya,
Boleh nggak wanita nekat tanpa mahram haji? Nekat tuh, pokoknya haji rukun Islam kok nggak berangkat katanya. Harta banyak, ini perempuan nggak punya mahram dia. Pertanyaan itu Pak. Antum mesan, perempuan nggak punya mahram nekat haji dia. Nggak boleh ya. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih dan juga yang lainnya ditanya tentang apa hukumnya seorang wanita ingin berhaji tapi tanpa mahram. Hukumnya nggak diperbolehkan. Karena itu safar. Perjalanan safar, sedangkan lafadznya apa? La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'a dhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Walaupun haji kata beliau. Terus bagaimana? Suruh sabar sampai mendapatkan mahramnya kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan bagaimana? Badali dari itu. Paham ya? Naam, seperti itu. Jadi dia gugur gara-gara apa? Ada udzur di situ. Mafhum? Tapi kalau ingin dapat pahala dan uangnya banyak tadi itu haji badali. Dia enggak berangkat. Boleh enggak menggunakan rompal? Rompal boleh enggak? Mahram palsu? Enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena biasanya di Jakarta sana oknum-oknum bikin bisa. Ya, oknum-oknum yang kira-kira mereka bisnismen itu atau orang-orang pembisnis itu biasanya uang yang dia inginkan. Jadi bikin mahram palsu bisa. Itu kalau dipaksakan hajinya sah ya? Atau hanya jatuh pada maksiat kehormatan? Nah, kalau larangannya karena larangannya bukan dilarang haji tanpa mahram bukan itu, larangannya safar. Jadi dia dapat dosa karena safar tanpa mahram, untuk hajinya sah. Paham ya? Itu masuk dalam kategori kalau dalam ilmu fikih itu suatu larangan kembali kemana dulu? Kalau suatu larangan kembali ke zat amalan, maka amalan dilakukan hancur rusak sudah. Tapi kalau suatu larangan kembali ke perkara yang lain di luar amalan, amalan sah dia berdosa. Itu masuk tadi ya. Jadi dia ada larangan safar tanpa mahram, dia nekat. Dosa atau tidak? Dosa. Untuk hajinya kalau terpenuhi rukun-rukunnya sah. Sah, cuman dia berdosa. Bisa dipahami? Nah, sudah kita lewati dulu ya kalau dalam masalah ilmu fikih itu kan yang namanya an-nahyu, larangan itu kembali ke dua perkara. Ada yang kembali ke zatnya, zat larangan, zat amal itu sendiri. Makanya kalau dilakukan hancur amalannya, enggak berdapat pahala wala syai', dapatnya dosa. Ada yang larangan itu kembali ke perkara di luar amalan. Yang seperti ini amalnya sah, cuman dia berdosa. Contohnya, perhatikan ya, larangan yang kembali ke zat amalan sendiri. Larangan sholat menghadap kubur. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Lihat dia malah sholat menghadap kuburan. Sah nggak sholatnya? Tidak sah, rusak amalan, dia berdosa. Contoh yang kedua, larangan kembali ke perkara yang lain di luar amalan. Contohnya, dilarang lelaki pakai apa? Sutra. Ada nggak larangan? Jangan kalian sholat pakai sutra, ada nggak? Nggak ada. Nah, ketika dia sholat pakai sutra tadi, sholatnya sah, cuman dia berdosa. Mahfum? Nah, dia sholat pakai sorban terbuat dari sutra, dosa sholat, dia dosa. Karena apa? Memakai sutra tadi itu. Adapun sholatnya sah tidak? Sah. Jadi pahami itu di dalam ilmu fikih dibahas. Naam. Jadi kesimpulannya, barakallahu fiik, para ulama telah menjelaskan untuk perempuan yang tidak ada mahramnya itu ada udzur di situ. Tapi kalau dia punya harta banyak dikasih solusi, badal haji tadi itu. Jadi pahami? Naam. Yang berikutnya washamir Ramadan dan puasa Ramadan. Sudah kami jelaskan tadi riwayatnya, yang riwayat satunya itu didahulukan puasa baru haji, enggak masalah dibolak-balik, orang paham. Karena sudah dipahami secara barakallahu fiik, pemahaman orang paham. Enggak masalah dibolak-balik, enggak masalah. Enggak merusak makna. Mafhum? Nah, puasa Ramadan terjadi hanya di bulan apa? Puasa Ramadan terjadi hanya di bulan apa? Antum. Ramadan saja. Paham ya? Enggak terjadi di bulan-bulan yang lain. Nah, puasa Ramadan wajib bagi semua orang, lelaki dan wanita, kecuali kalau laki-laki dan perempuan ada udzur syar'i. Mafhum? Udzur syar'i kalau perempuan diantaranya haid, nifas, sakit, safar. Paham ya? Nah, itu pun nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Kalau laki-laki safar dan sakit. Karena laki-laki enggak ada yang haid, nifas.
Paham ya? Itu dipahami baik-baik itu. Nah, kemudian puasa Ramadan keutamaannya sangat besar, akan kita lewati hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah, disimak baik-baik, bab wujubi siyam Ramadan wa bayani fadli siyam. Kita ambil satu lagi nih ya. Bab wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan seputar keutamaan puasa. Dalil yang sangat kuat dalam Al-Quran Karim tentang puasa Ramadan itu adalah wajib. Yang pertama, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu." Lafaz falyasumhu. Mafhum? Lah kenapa kok bisa diambil dalil situ? Falyasumhu itu adalah lamul amr situ. Wal asal fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Satu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat hadisnya sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, disimak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala. Hadis apa namanya ini? Hadis apa namanya? Hadisun qudsiyun, hadis qudsi. Hadis qudsi itu karena nisbah kepada Al-Quddus. Allah SWT zat yang barakallahu fiik Maha Al-Quddus, suci. Paham ya? Disucikan dari semua kekurangan-kekurangan, semua cacat. Paham ya? Al-hadis al-qudsi, nisbah kepada Allah SWT. Jadi kalau ada hadis qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, itu namanya apa? Hadis qudsi. Pertanyaannya, apakah ada bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi? Kan sama-sama ucapan Allah Ta'ala kan? Hadis qudsi Allah Ta'ala yang berkata, ya enggak? Al-Quran juga firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata juga, ya kan? Ada nggak bedanya antara keduanya? Kalau ada sebutkan, sudah kita lewati berkali-kali. Satu, dibuka dulu esan. Satu apa? Perbedaan antara Al-Quran dengan hadits qudsi. Apa? Sedangkan? Naam. Pertama, lihat-lihat ya, ini faedah. Yang pertama, hadits qudsi tidak bisa dibaca dalam sholat. Sedangkan Al-Quran, na'am. Mana ada orang baca dalam sholat setelah Al-Fatihah kemudian, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Hadits qudsi itu kan? Nggak boleh. Paham ya? Na'am. Yang kedua, tafadhal. Banyak teman satu aja, masing-masing satu. Itu sudah sebutkan tadi. Yang kedua, ayo. Naam. Kalau sebelum baca Al-Quran dianjurkan untuk berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau hadits qudsi enggak perlu. Paham ya? Nah, iya kan? Enggak perlu mengamalkan fasta'id billah, enggak perlu. Isti'adzah billah enggak perlu kalau hadits qudsi. 2, 3. Masih ada lagi yang lain. Yang ingat nyebutkan. Antum ingat Abdullah? Apa? Bisa diapa? Ayo. Bisa diapakan tadi? Ayo, na'am. Hadits qudsi bisa dipalsukan. Orang kalau enggak neliti, enggak paham, riwayatnya mungkin terkena itu. Hadits qudsi dipalsukan. Ada hadits qudsi yang palsu. Yang dhaif juga ada. Sedangkan Al-Quran nggak bisa. Setiap kali mau dipalsukan ketahuan. Kalau Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, masih ada banyak. Yang ingat aja. Ayo, ingat ya? Belum? Ayo, tafadhal. Apa?
Naam, ahsanta barakallahu fiik. Hadits qudsi tidak ada nas atau dalil yang menunjukkan setiap baca satu hurufnya dapat pahala. Sedangkan Al-Qur'an ada enggak? Ada. La naqul alif lam mim harfun wa inna naqul alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Kami tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi dihitung alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan itu pahalanya besar. Ayo, itu termasuk pembeda juga. Berikutnya masih ada lagi. Antum ingat? Ayo sebutkan. Secara global, na'am, hadits qudsi tidak semuanya atau tidak bisa dipakai untuk ruqyah. Sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an, na'am. Al-Fatihah saja digelarnya apa? Surat untuk ruqyah kan? Nah, barakallahu fi, seperti itu masuk juga. Ada lagi? Apa? Kalau hadits qudsi kenapa? Ya kalau hadits qudsi diapakan? Tidak apa? Dilantunkan, maksudnya tidak dibaca dengan tajwid lah istilahnya gitu ya. Tidak dinadakan itu kan? Ayo, tidak dinadakan dengan tajwid atau yang semisal. Sedangkan apa Al-Qur'an? Naam, sahih. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an tartil. Kalau baca hadits qudsi enggak ada tartil itu. Enggak ada tajwid. Misalkan dibaca dengan gunnahnya, ikhfa'nya enggak ada. Ya enggak? Ya ibadi, enggak ada. Ya kan? Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Tegas hadits qudsi. Kalau Al-Qur'an dilantunkan, ya enggak? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Barang siapa yang tidak mau menadakan, melantunkan suara Al-Qur'an, maksudnya baca dengan tajwid atau yang semisalnya, maka bukan termasuk bagian dari kami. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Bisa? Ada lagi? Masih ada lagi? Apa itu? Al-Quran kenapa? Untuk mendatangkan misalnya. Ayo walah pas. Kalau Al-Quran, naam, ada tantangan untuk mendatangkan misalnya kalau mampu. Kalau hadits qudsi malsukan pun bisa orang-orang, ya kan? Nah, sehingga untuk membuat yang mirip atau serupa itu mungkin orang bikin bisa kalau hadits qudsi. Tapi kalau Al-Quran nggak bisa. Mereka nggak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Ada lagi? Ada nggak kira-kira? Kalau tidak salah banyak waktu itu. Masih ada lagi? Antum tahu? Lah bahas. Nah. Masih ada? Masih ada Abdullah? Ayo. Nah, itu termasuk pembeda juga. Kalau Al-Quran setiap surat diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadits qudsi nggak ada. Masuk juga. Masalah ada lagi? Ada lagi? Ada? Kalau ada sebutkan pembedanya. Masih ada? Apa itu? Naam, itu yang terakhir. Tapi masih banyak, cuman itu yang diantaranya ya. Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Sedangkan hadits qudsi ini barakallahu fiik, bisa dikatakan makna dari Allah Ta'ala, lafaznya dari Rasulullah SAW. Mafhum? Nah, seperti itu disebutkan dalam pembeda-pembeda antara hadits qudsi dengan Al-Qur'anul Karim. Kita baca berikutnya, perhatikan. Allah Ta'ala mengatakan kullu amali ibni Adam lah illa siyam fa innahu li. Perhatikan itu. Wa ana azbih. Semua amalan Bani Adam kembali ke untuknya, kembali ke Bani Adam itu sendiri. Illa siyam, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li. Maka sesungguhnya amalan puasa itu untukku, kata Allah Ta'ala. Wa ana azbih, dan akulah yang akan membalasinya. Nah, langsungan ini ya. Kalau yang membalas Allah Ta'ala langsung, otomatis balasnya besar. Kalau biasanya kan balasan-balasan itu kan melalui perantara, ya enggak? Nah, man qara'a kadza wa kadza falahu kadza wa kadza, ya kan? Kalau langsungan ini, dan aku yang akan membalasinya. Mafhum?
Ya, semua amalan Bani Adam kembali kepada Bani Adam kecuali puasa ini. Kecuali apa? Puasa ini. Kalau puasa ini khusus untuk Allah Ta'ala. Wa ana azbih wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah tameng. Junnah itu tameng artinya. Benteng, tameng. Membentengi dari apa? Membentengi dari perkara-perkara yang keji, perkara mungkar, perkara kemaksiatan. Karena orang kalau berpuasa harus menahan, ya kan? Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari syahwatan itu. Nah, seperti itu. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, penting ini. Dan apabila datang hari salah satu di antara kalian berpuasa, yaitu puasa Ramadan, maka jangan yarfus itu berkata keji. Jangan berkata keji, yarfus, berkata kotor, paham ya? Atau yang semisalnya. Wala yaskhab, dan jangan bikin gaduh, ribut gitu ya, jangan, sabar kalau pas puasa. Fa in sabbahu ahadun, disimak berikutnya di balik itu. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un sha'im. Masyaallah, lihat ini. Kalau ada salah satu yang mencaci maki dia atau hendak menyakiti dia, membunuh dia misalkan, menyakiti intinya, falyakul, maka hendaknya orang yang berpuasa mengatakan inni mru'un sha'im, aku puasa. Bayangkan itu. Bukan berarti dia enggak berani, bukan berarti dia enggak bisa membalas, bukan berarti dia lemah, tapi dia menjaga apa? Agar pahala puasanya utuh. Bisa dipahami? Jadi dia mengatakan aku puasa, itu bukan berarti penakut. Wah, penakut, enggak berani, bukan itu. Dia ketika mengatakan disakiti, didolimi, dipukul misalkan, caci maki, dia mengatakan aku sedang puasa. Itu bukan berarti dia lemah. Paham ya? Bukan berarti dia enggak mampu balas, bukan berarti dia enggak berani, penakut, bukan. Tapi apa? Menjaga keutuhan pahala puasanya. Bayangkan itu. Perintahnya ilmru'un sha'im. Aku adalah orang yang sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Artinya apa ini? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Berarti demi siapa? Demi siapa? Demi Allah Ta'ala. Paham? Jadi bukan demi manusia nih ya. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Demi Allah. Artinya, karena bersumpah atas nama Allah Ta'ala itu yang dianjurkan. Kalau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Ta'ala boleh enggak? Demi bapakmu, demi nenek moyangmu, demi negeriku, demi hartaku, demi mbahmu, demi mbah buyutmu, demi nenek moyangmu, boleh enggak gitu? Enggak boleh. Apa dalilnya? Man halafa falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Wallahi billahi tallah, kalau pakai bahasa Arab, demi Allah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah, boleh enggak? Wa rabbil Ka'bah, boleh enggak? Boleh. Wa rabbil ibil, boleh enggak? Wa rabbil ibil, demi Rabb yang memiliki unta ini, boleh enggak? Kalau yang diinginkan adalah Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang menciptakannya, boleh. Tapi kalau yang diinginkan adalah pemilik unta tersebut, enggak boleh. Pemilik unta maksudnya itu pengembalanya, paham ya? Karena dia yang menterbiah unta tadi. Tapi kalau pemilik unta maksudnya lah yang menciptakan unta, khaliqul ibil, na'am. Bisa dipahami? Begitu. Kalau Rabbil Ka'bah jelas, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Paham ya? Seperti itu. Na'am. Karena terkadang Rabbul ibil artinya bukan Allah Ta'ala. Rabbul ibil pemilik unta, pengembalanya itu. Paham ya? Seperti itu. Na'am. Boleh enggak bersumpah demi negeriku dan bangsaku, aku mengabdi? Boleh enggak ucapan itu? Enggak boleh ya? Enggak boleh, itu ucapan kekufuran. Gimana? Demi bangsa dan negeriku aku mengabdi. Harga mati katanya. Paham ya? Kalau di atas al-haq enggak masalah. Kalau di atas kebatilan, masa dibela? Namanya asabiyah, fanatik. Makanya hadis yang lafadznya hubbul watan minal iman, hadisnya palsu. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman, itu hadisnya palsu. Paham ya? Nah, hadisnya apa? Palsu, tidak ada sandarannya yang sahih. Sehingga dilihat dulu kalau cinta tanah air yang rusak, yang penuh dengan kesyirikan, yang penuh dengan kebid'ahan, kok dia cintai, kok dia bela, namanya fanatik. Asabiyah, enggak boleh. Naam. Kita lihat berikutnya, barakallahu fiik, la khuluf famis shaim, khuluf ya. La khuluf famis shaim atyabu indallah min rihil misk.
Artinya apa ini? Demi Allah, sungguh bau mulutnya, khuluf itu bau mulut, fam mulut, khuluf itu baunya. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada bau misik. Masya Allah. Orang berpuasa bau mulutnya nggak sedap memang, paham ya? Nah, baunya nggak enak, baunya. Nah, intinya orang nggak senang lah ketika mencium bau mulut orang yang berpuasa. Tapi ingat, itu hanya sebentar saja di dunia. Nanti di akhirat ya ini lebih wangi daripada bau minyak wangi misik. Antum tahu minyak wangi misik antum? Itu kalau ori asli harganya mahal itu, luar biasa. Dioles saja barakallahu fi, itu nanti kalau benar-benar asli itu mungkin nanti di baju itu 3 hari belum hilang itu baunya. Walaupun dicuci, itu asli loh ya. Nah, seperti itu. Nah, dan terbukti itu kalau asli. Kalau zaman sekarang banyak KW kan. Nah, misik-misik harganya murah misalkan. Nah, ini ternyata lebih wangi daripada minyak wangi misik. Masya Allah. Berikutnya, keutamaan berikutnya, lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Ada berapa? 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma. Yang orang tersebut arbut namanya senang, bangga terhadap kedua kebahagiaan tersebut. Pertama, idza aftara fariha. Jika berbuka senang. Antum lihat orang-orang yang kalau berpuasa, kalau udah menjelang buka ngapain mereka? Siap-siap kan? Senang mereka. Apalagi sudah apa? Matahari terbenam, senang lagi berbuka. Ya enggak? Orang-orang kalau lagi menanti berbuka udah senang mereka, ada es, ya enggak? Ada es campur, es buah, ada gorengan, senang mereka. Ketika adzan dikumandangkan atau terbenam matahari tambah senang lagi. Masya Allah. Yang kedua, wa idza laqiya rabbah fariha bisawmih. Masya Allah. Yang kedua ini intinya di akhirat kelak ini. Dan apabila berjumpa Rabbnya, orang tersebut senang dengan sebab puasanya tadi. Ternyata apa? Dengan sebab puasanya bisa berjumpa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya muttafaqun alaih. Yang dihafalkan 2 hadis ini, semoga pertemuan yang akan datang bisa disetorkan dan dikondisikan. Barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.